Presiden sepak bola Thailand sebut Ula Romeni dan Tijani Noslin bisa bikin timnas Indonesia jadi tim terkuat di ASEAN. Presiden sepak bola Thailand, Madam Phang, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN, Asia Tenggara, jika diperkuat Ula Romeni dan Tijani Noslin. Perempuan berusia 58 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada beberapa pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Maret 2025. Dengan harapan, para pemain tersebut bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas secepatnya, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Maret tahun depan, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh Presiden sepak bola Thailand karena tahu skuad Garuda adalah satu-satunya wakil di Asia Tenggara. Dalam wawancaranya kepada media, Madam Phang mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Romeni dan Tijani Noslin. Pasalnya kedua nama tersebut sedang banyak dibicarakan di beberapa media lokal maupun Asia, tak terkecuali Thailand. Indonesia akan terus menaturalisasikan bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi sisa laga di round 3, diucap Madam Phang. Yang terbaru, sudah bertemu dengan Federasi Indonesia yaitu Ula Romeni, lalu ada lagi rumor soal pemain Serie A, Tijani Noslin. Jika Romeni dan Noslin hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuhnya. Saya sebagai Presiden sepak bola Thailand dan berteman baik dengan Erick Thohir, hanya bisa berharap semoga Indonesia bisa menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026, tegasnya. Berikut profil Devine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata Diaif dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media asal Italia, The Cult of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cult of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ula Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cult of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut.
The Cloud juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya Presiden, dan juga sekarang Ketua PSSI, kata The Cloud of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan Timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan Timnas Indonesia, tegas The Cloud. Respons mengejutkan Shin Tae-yong dengar Timnas Indonesia diminta supporter juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Banyak fans yang mengharapkan Timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah mengalami peningkatan kualitas seiring dengan hasil yang didapat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin sadar akan ekspektasi tinggi dari para supporter, bahkan, ia tak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih. Ya, itu menjadi beban juga sebenarnya, kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat, 29 November 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu meminta para fans untuk menurunkan ekspektasinya kendati bakal tetap berjuang membawa Timnas Indonesia merebut gelar juara. Fans pasti berharap kami bisa juara, tetapi kami bukan Timnas senior, ini Timnas U22, ungkap Shin. Kami agak kesulitan pemanggilan pemain, mungkin bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tandasnya. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, Givay Ezechiel yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Givay Ezechiel merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Givay Ezechiel bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Feyenoord. Givay Ezechiel merupakan pesepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda pada 1 Juni 2004. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 52,14 miliar itu berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang. Givay Ezechiel juga telah tampil bersama Timnas Belanda kelompok umur tepatnya Belanda U21 sebanyak 5 kali dan mencetak 1 gol. Mungkinkah Givay Ezechiel memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama Timnas Belanda? Curhat pilu Mees Hilgers soal cedera yang buatnya terpaksa absen bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku cederanya kala itu membuat dirinya merasakan sakit luar biasa di kaki. Ya, Mees Hilgers sempat absen membela Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menepi karena cedera pada pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Mees Hilgers sempat menjadi sorotan karena absen dalam 2 pertandingan itu. Namun kini, dia menceritakan momen saat mengalami cedera kaki yang cukup parah itu. Pemain FC Twente itu mengaku merasakan sakit yang cukup parah pada kakinya. Akibat cedera itu, Mees sempat mengubah cara bermainnya karena keluhan sakit di bagian lain mulai muncul. Saya telah menderita sakit di bawah kaki saya selama 1,5 bulan. Sebagai hasilnya, saya mulai berlari dengan cara yang berbeda dan saya mulai merasakan keluhan di bagian lain, ungkap Mees Hilgers, dilansir dari Twente Insight, Kamis, 28 November 2024. Meski begitu, Mees berusaha keras untuk tetap membela FC Twente dan Timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain keturunan Manado itu akhirnya terpaksa absen dari pertandingan karena cedera tersebut. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen, tutur Mees. Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya sebagai pesepak bola. Jika Anda tidak memilikinya, jika Anda merasa sedikit sakit, Anda melakukan sesuatu yang salah, sambungnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela Timnas Indonesia, Tijani Noslin akhirnya buka suara. Tijani Noslin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Italia di channel YouTube Fotlatia beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di Timnas Indonesia, ujar Tijani Noslin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja, untuk bermain di Indonesia, lanjutnya.
Jadi saya pengen main di sana. Tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, ditambahnya. Saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Tijani Noslin bisa membela timnas Indonesia, pemain Lazio tersebut memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen. Jika memang semuanya benar saya akan membicarakan dengan keluarga, ujar Tijani. Pemain kelahiran Amsterdam itu mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 25 tahun, saya melakukan dengan baik, di klub, saya belum tahu karir saya, ke depannya, ucapnya. Kehormatan besar bagi saya jika bisa membela tanah kelahiran, saya akan membawanya ke Piala Dunia, lanjutnya. Namun saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga, apakah masih eligible untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak, tegasnya. Pemain keturunan, Milan Van Ewijk mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bela timnas Indonesia 100%, meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Milan Van Ewijk merupakan satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain 24 tahun ini belak-belakan mengungkapkan alasannya belum 100% ingin membela timnas Indonesia. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka, PSSI. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, diucap Van Ewijk saat wawancara dengan RTV OS. Menurut Milan Van Ewijk, masih terlalu dini untuk menentukan harus membela timnas Indonesia sekarang. Hal itu karena dirinya masih ingin fokus ke timnya terlebih dahulu, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke timnas Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat, imbu pemain Coventry City tersebut. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya sesuatu bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, dilanjut pemain yang berusia 24 tahun ini. Lebih lanjut, Milan Van Ewijk menegaskan akan fokus dengan perkembangan diri sendiri, terutama bersama Coventry City. Saya ingin fokus ke klub terlebih dahulu, berkembang, bekerja keras agar bisa lebih baik lagi, tegas Van Ewijk. Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan, Australia mendapat satu kabar buruk lantaran tak bisa diperkuat pemain idaman mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan, tepatnya bulan Maret 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan menjalani satu laga tandang dan satu pertandingan kendang di bulan tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia tanggal 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut pulang ke Jakarta dan bersiap hadapi laga kandang kontra Bahrain. Khusus untuk laga menghadapi Australia, skuad Garuda mendapat satu kabar baik setelah tim lawan berpotensi besar bakal diperkuat satu bintang idaman mereka. Dilansir dari laman aleagues.com, disebutkan bahwa Australia tidak bisa menggunakan jasa Marin Jakolis sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, meski Marin Jakolis memiliki paspor Australia, namun ia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bermain bersama Socceroos. Sebagai informasi, Marin Jakolis merupakan pemain yang lahir di Ibenik, Kroasia, tetapi memegang paspor Australia berkat ayahnya yang sudah 15 tahun hidup di Melbourne. Namun dengan fakta bahwa orang tua maupun kakek neneknya tidak lahir di Australia, berarti Jakolis harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut untuk memenuhi syarat kelayakan FIFA soal membela timnas. Sedangkan saat ini, Marin Jakolis baru 2 tahun berada di Australia sehingga masih membutuhkan 3 tahun lagi untuk memperkuat Socceroos. Secara statistik, Marin Jakolis merupakan salah satu winger potensial yang punya kualitas mumpuni di Liga Australia. Di musim lalu, tercatat pemain berusia 27 tahun ini mampu mencetak 6 gol serta memberikan 14 assist dari total 35 pertandingan di semua ajang. Kehadiran Marin Jakolis jelas bakal jadi senjata mematikan buat lini serang Australia. Namun dengan terganjal aturan FIFA, skuad Australia dipastikan batal menggunakan jasa Marin Jakolis di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi resmi lainnya. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuatkan Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026
makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini, ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang, ditulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq, tambah tulisan akun resmi tim nasional Arab Saudi. Mengapresiasi karyanya selama ini dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya. Selanjutnya, Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salem Al-Dawsari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C. Ragnar Oratmanguwen mengaku tak menyangka bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dia menyebut, mimpi masa kecilnya berkarir di kancah internasional kini terwujud. Ragnar merupakan salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meski begitu, bukan berarti Ragnar merupakan orang asing di skuad Garuda. Ragnar memiliki darah merah putih dari sang kakek, yang pindah dari Maluku ke Belanda pada tahun 1950-an. Lahir di Belanda, Ragnar kecil tak pernah menyangka masa depannya bakal berlabuh di timnas Indonesia. Pasalnya, pemain FC Vidender itu sebelumnya selalu terpikir akan membela timnas Belanda. Saat saya masih kecil, saya pikir menjadi pemain internasional akan menjadi hal yang luar biasa. Awalnya saya memikirkan tim Belanda, karena saya tidak tahu kalau saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Ragnar. Namun, Ragnar tak kunjung mendapat pemanggilan dari De Oranje, julukan timnas Belanda. Hingga berusia 25 tahun, pada 2021, Ragnar yang menyadari punya keturunan dari Indonesia mulai melirik skuad Garuda. Tetapi Ragnar masih bersabar karena ingin melihat perkembangan dan keseriusan timnas Indonesia. Akhirnya, pada penghujung tahun 2023, Ragnar mengatasi keraguan itu. Dia resmi diproses naturalisasi PSSI pada awal 2024. Debutnya bertambah manis karena Ragnar menyumbang 1 gol dalam laga tersebut. Pada laga-laga selanjutnya, mantan pemain Groningen itu hampir selalu menjadi starter. Kini Ragnar sudah mencatatkan 9 caps bersama timnas Indonesia. Perjalanan bersama timnas Indonesia membawa Ragnar ke pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku sangat takjub dengan dukungan militan dari supporter timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui target poin timnas Indonesia meleset dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengaku belum bisa bermimpi indah kendati timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada pekan lalu. Kemenangan itu mengangkat posisi skuad Garuda ke peringkat 3 klasemen, sementara grup C. Meski begitu, Erick Thohir menilai Indonesia masih memiliki tugas berat. Belum tuntas kerjanya, kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa mendapat kesempatan untuk lolos Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyinggung soal target timnas Indonesia yang meleset. Indonesia semula diharapkan meraih 15 poin untuk berada di 4 besar grup C.
Dari target itu, tim Merah Putih diharapkan meraih kemenangan dalam laga tandang lawan Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong ini hanya imbang lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Kekalahan dari Cina itu pun disinggung Erik. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di ranking 2. Memang ada perhitungannya waktu itu. Ternyata meleset. Tapi kembalikan dengan kualitas pemain yang ada, memang kita harus punya optimisme. Mestinya di game melawan Cina itu merupakan kesempatan emas, kata Erik. Setelah kalah dari Jepang, Erick Thohir pun memberikan ultimatum kepada timnas Indonesia. Hasilnya, tim Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino. Kemenangan itu kembali membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong resmi memanggil 34 pemain timnas Indonesia. Proyeksi Piala AFF 2000, PSSI nampaknya fokus memproses naturalisasi striker Ole Romeni untuk bisa berseragam timnas Indonesia. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sudah bertemu hingga berfoto dengan Ole sebagai tanda setuju bergabung dengan skuad Garuda. Sementara kami fokus Ole dulu, karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di Maret bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Erick. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memerlukan 150 pemain terbaik, termasuk pemain keturunan, untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Dengan pernyataan tersebut, PSSI fokus naturalisasi Ole Romeni adalah tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding Mauro Zijlstra. Erick juga mengaku hingga saat ini dirinya belum berdiskusi dengan sang pemain. Penyerang asal klub FC Volendam U21 ini memang sebelumnya disebut-sebut akan segera membela timnas Indonesia. Bahkan, dalam akun Instagram pribadinya, mengunggah emotikon jam pasir dalam salah satu story-nya. Hal ini bisa saja menandakan sang pemain tengah menunggu proses naturalisasinya berjalan setelah pemberkasannya selesai. Hadirnya Mauro Zijlstra sendiri memang diharapkan dapat memperkuat sektor lini depan timnas Indonesia yang memang menjadi salah satu titik lemah paling krusial di skaut Garuda. Mantan pemain akademi NEC Nijmegen ini memang diproyeksikan menjadi salah satu penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terang-terangan mengaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Tetapi, dia mengaku masih bertekad ingin menembus skuad timnas Belanda. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia-Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karir Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran, pemain berusia 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya dari timnas Indonesia, ajakan membela tim nasional itu juga datang dari Suriname. Hanya saja Jadon Oosterwolde masih fokus dan punya tekad kuat untuk membela timnas Belanda. Dengan begitu, Jadon Oosterwolde mengaku bahwa membela negara lain tak ada di rencananya saat ini. Dia pun memutuskan menunda memberi jawaban kepada dua negara itu. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya, tutup Jadon Oosterwolde. Bek kiri Aston Villa, Ian Maatsen, merupakan pemain grade A. Dirinya sangat digadang-gadang oleh jagat maya pecinta sepak bola Indonesia bakal menjalani naturalisasi. Kabarnya Ian Maatsen tertarik bela timnas Indonesia usai dicampakkan timnas Belanda. Beredar kabar pula bahwa bek berusia 22 tahun tersebut ingin dinaturalisasi PSSI jika timnas Indonesia lolos pada Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung olehnya. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama. Keputusan akan saya ambil jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ungkap Ian Maatsen yang ramai beredar di media sosial. Maatsen memiliki garis keturunan Indonesia, mempunyai darah Jawa dari ibunya.
lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret 2002. Walaupun besar dan lahirnya di Belanda, Maatsen memiliki darah Jawa Suriname.